Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para kiai, para asatiz wa asatiza, terkhusus guru kita bersama Ketua DKM Masjid Al-Barakah Al-Habib Ali bin Husain Al-Hadi, segenap para pengurus DKM Masjid, para jamaah hadirat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana di pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, disertai nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur, sehingga kita pada pagi hari melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yakni menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentunya kepada umatnya, termasuk kita di dalamnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu jamaah ibadah salat subuh yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari ini merupakan Ramadan yang ke-12. Tentunya hari ini, bulan ini merupakan hari dan bulan-bulan di mana kita termotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bulan ini, hari ini berbeda dengan hari-hari yang lainnya, karena kita paham betul, kita sadar betul bahwa bulan Ramadan merupakan bulan di mana setiap ibadah kita Allah lipat gandakan pahalanya, bahkan yang sunnah Allah nilai pahala menjadi wajib. Maka sayang sekali kalau bulan Ramadan ini kita tidak manfaatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang puasa namun tidak melaksanakan ibadah sholat? Saya hari ini tidak akan membahas masalah puasa, barangkali banyak asatidz yang menyampaikan tentang fadilah utama di bulan Syawal. Ada ungkapan, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki ibadah, Allah akan perbaiki hidupmu.
begitu pentingnya ibadah sholat. Orang sholat bisa berdiri, maka abdulnya dia berdiri. Karena dia sakit tidak sanggup untuk berdiri, apakah sholat harus tetap dilakukan? Sholat harus tetap dilakukan walaupun dia tidak bisa berdiri. Maka dia dapat melaksanakan sholat dengan duduk, dengan gerakan-gerakan yang ia sanggup untuk membedakan antara ruku dan sujudnya. Apakah orang yang duduk lalu dia tidak bisa duduk berbaring di kasur, apakah masih terkena wajib melaksanakan sholat? Masih terkena hukum wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana caranya? Dia sambil berbaring di kasurnya. Bagaimana cara menggerakkannya? Bisa dengan gerakan matanya. Dia ingat waktu dia iktidal, dia ingat waktu dia takbir, dia ingat waktu rukus sujudnya. Dengan gerakan mata saja masih bisa melaksanakan sholat. Kalau berdiri tidak mampu, duduk tidak mampu, berbaring tidak mampu, dengan isyarat tidak mampu, bawa ke Masjid Al-Barakah kita sholatnya. Begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Berbeda dengan puasa, ketika sekarang kita dalam keadaan marid, sakit, kita tidak mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kalau kita paksakan, mungkin akan timbul penyakit yang lebih berat lagi dalam diri kita. Bahkan mungkin bisa menimbulkan kematian. Maka puasa boleh kita batalkan, tapi bisa diganti dengan apa? Dengan hari-hari yang lain. Min ayyamin ukhra. Sejumlah yang kita tinggalkan, tapi sholat tidak bisa ditinggalkan. Bukan meninggalkannya, tapi diberikan kemudahan untuk melaksanakannya. Begitu besarnya ibadah sholat. Maka dapat dipastikan Bapak Ibu sekalian, orang yang sholatnya benar, maka dia akan melaksanakan ibadah puasa. Tapi kebalikannya, orang yang berpuasa bisa jadi ada orang yang tidak melaksanakan sholat. Banyak. Mungkin di kalangan kita orang tua satu ini udah paham betul, tapi anak muda banyak yang dia puasa tapi nggak sholat. Yang pertama bisa di hari kiamat sholat. Lalu apa lagi? Sholat ini adalah perbuatan yang anil fahsai wal munkar, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang sholat Jumat berjamaah dengan kita, berangkat dari rumah memakai sendal yang jelek, pulang ambil yang bagus, itu bukan masalah sholat yang salah, Pak. Sholatnya ada benar. Sholatnya kosong, gerakan aja yang dia lakukan tanpa masuk dalam qalbunya, hatinya. Jadi kalau orang sholat udah pasti dia terjaga daripada perbuatan keji dan munkar. Mari kita ngaji pagi hari ini, nanti sebentar lagi. Ya. Kata ulama mutanabi ini Bapak Ibu, ulama yang menjalankan sunnah Rasul. Sholat itu kan hurufnya ada 4. Yang pertama huruf shad, kedua huruf lam, ketiga huruf alif, keempat huruf ta. Taknya bulat, ya. Bulat pakai mata 2, namanya tak ta'nis, tak marbutoh, ya. Tak marbutoh. Kalau kita baca Quran ketemu tak marbutoh, Imam paham biasa. Al-Qari'ah, maka kita baca Al-Qari'ah. Al-Fatihah, tulisan Al-Fatihah, bacanya Al-Fatihah. Al-Haqqah, bacanya Al-Haqqah. Sholat, bacanya sholat. As-sholat.
Rukuk sujud. Kalau kata anak muda namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kenapa demikian? Sholat ia kerjakan, tapi tidak membentuk pribadi yang lebih taat kepada Allah. Berarti sholatnya agak benar gitu. Maka ini sholat, dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Kalau sekedar mengerjakan, orang banyak mengerjakan, tapi belum tentu dia mendirikan sholat. Karena mendirikan sholat menegakkan sholat. Maka sholat disebut as-sholatu imaduddin, sholat tiangnya agama. Ibarat ini masih kokoh, indah, bagus. Kalau enggak ada tiangnya, bagaimana atap akan menopang? Bagaimana pelapor akan menopang? Maka fondasinya adalah sholatnya. Perintah sholat saja luar biasa. Allah sampai panggil baginda Rasulullah melalui Isra dan Mi'raj. Berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah enggak panggil Nabi Muhammad. Ketika Allah perintahkan haji, Allah enggak panggil Nabi Muhammad. Ketika Allah perintahkan zakat, Allah enggak panggil Nabi Muhammad. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, Nabi dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka orang yang sholatnya yang benar, haditsul qauli, omongannya baik-baik di bulan puasa, kita dilatih mengendalikan diri. Gak boleh kita sombong, gak boleh kita ngomong sembarangan. Ya. Bahkan kalau orang misalkan dia berbohong, puasanya gak punya nilai, walaupun dia gak batal. Kalau sholatnya benar, Pak insya Allah maka puasanya juga benar. Yang kedua, huruf lam. Lam itu lainul qalbi, hatinya bersih. Ya. Lembut hatinya, orang yang hatinya lembut, hatinya bersih. Enggak dengki, ya. Enggak ujub, enggak sombong, enggak gibah dia, membicarakan keburukan orang lain, apalagi sampai memfitnah orang lain. Maka orang sholat yang punya hati lembut di sini bukan berarti ada orang menghina Islam kita diam aja, bukan. Saya nggak lari ke situ penjelasannya. Minimal dia tahu mana sikap yang harus dia lakukan kalau ini melanggar agama, dia nggak mau itu. Lembut hatinya, tidak marah tanpa alasan. Kalau orang ada apa saking marahnya Pak, ya, rumah tangga ribut dulu kerjaannya. Mau bulan puasa bukan bulan puasa, kucing nggak salah apa tajam orang. Yang punya hati jelek begitu, lah kucing nggak ada apa-apa. Ada kawe-kawe ditendang, ada botol aqua ditendang. Ya. Maka orang yang sholat dia tenang. Ya. Maka orang sholat bisa dipastikan ada min asari sujud, bekas sujudnya bukan juga di hitam aja, tetapi apa? Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dia sholat berjamaah. Ini kan menandakan kerukunan kita dalam masyarakat. Imam ruku kita ikut ruku, imam sujud kita ikut sujud, imamnya di depan siapapun kita ikut sama imam itu walaupun kita agak kenal. Begitu juga kita mengatur sopnya. Yang datang lebih awal yang bisa ambil sop pertama, sekalipun Pak Camat datangnya terlambat di depan, di belakang camat. RT biasa mimpin kampung. Kalau RT datang belakang silakan, RT di depan, RT datang belakangan di belakang, nggak mentang-mentang kita datang duluan, RT datang ke depan duluan, nggak begitu. Itulah kita. Sebelah kita ada anak remaja, sama-sama sama kita. Ada anak kecil barangkali ikut dengan kita, sama-sama. Itu menumbuhkan apa? Menumbuhkan kita saling mencintai antara sesama muslim. Siapapun dia, maka baca sekali hikmah di dalam melaksanakan ibadah sholat, lebih-lebih melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Dan mudah-mudahan ini jamaahnya di waktu ini bukan hanya di bulan Ramadan. Mari saya sampaikan, jangan sampai jadi manusia Ramadhani, bukan menjadi manusia yang Rabbani. Karena manusia
modelnya nih, banyak kan. Ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa bencana, kesulitan, kita minta sama Allah. Tapi apa kata Allah? Ketika musibah itu kami angkat, kami hilangkan, kami jauhkan, marro ka'alam yakuna ila duni masahu. Mereka berjalannya dengan sombongnya seolah-olah belum pernah minta tolong kepada kami. Itu model kita. Sulitan kata ya Allah, diangkat sudah lupa sama Allah. Maka dalam ibadah mesti istiqomah. Dia belajar orang-orang istiqomah kata Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang qalu rabbuna Allah yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, konsisten dalam ibadah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, Tuhannya tetap Allah. Allah dinomor-satukan. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka dia tidak ada dalam hidupnya diberikan rasa takut, bahkan kekhawatiran, suka duka di dalam hidupnya diberikan oleh Allah. Dijauhkan daripada kesedihan, duka. Itu yang berjanji Allah kepada kita. Maka istiqomah penting dalam ibadah. Mudah-mudahan Ramadan latihan buat kita untuk meningkatkan ibadah, dan ibadah itu kita bisa istiqomahkan kepada hari-hari bulan-bulan yang lainnya. Yang terakhir ada huruf A di dalam tulisan sholat yang disebutkan tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Orang yang sholat maka dia meninggalkan kemaksiatan. Kita bekerja di sini berbagai macam bidang pekerjaan kita. Ada yang di kantor, ada yang di kantor jujur dengan anak buahnya. Hati-hati dengan tanda tangannya. Ketika jadi pejabat, tanda tangan kita nggak laku Pak. Ketika jadi pejabat cuma coretan tangan aja, ini bisa memberikan dampak yang negatif maupun yang positif, tergantung. Ya. Tapi kalau dia sholat yang benar, insya Allah, walaupun di situ ada naskah tulisannya misalkan sedikit menjerumuskan rakyatnya, ya, karena dia takut sama Allah, sholatnya benar, walaupun duit di bawah kursinya miliaran, tetap saya nggak setuju, tanda tangan nggak setuju. Sholatnya benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, diiming-imingkan uang-uang, mengesahkan rakyatnya, oh, yang penting dunianya bahagia. Tapi ingat, ada hidup setelah kematian. Ketika itulah dia diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sholat dia meninggalkan kemaksiatan. Yang di toko, yang di warung dia, ya, yang main timbangan, orang yang sholat hati-hati, nggak mungkin dia kurang timbangan. Ya, kita beli korma 1 kilo karena dia nggak jujur soal masalah, soalnya nggak benar, dikasih kita sampai rumah kita timbang lagi, ada 8 ton. Kalau yang beli ratusan orang sehari kali 2 ton, kekurangannya berapa kilo? Dia sudah main curang. Kecil Pak. Rasanya kalau saya ambil kisah ya, nggak keburu ya, terlalu panjang. Ya, ada seorang yang bernama Ibrahim bin Adham. Dia orang ahli sahabat, tasawuf, wali min awliyaillah. Ya, pergi haji juga kayak kita masya Allah, belum tentu seluruh bisa ada kesempatan yang sudah berhaji, alhamdulillah. Ya. Apa ceritakan Pak? Kita lagi. Ibrahim bin Adham ini, ya. Lagi berkata dia ini sepulang menjalankan ibadah haji Pak. Ya. Jadi dia sering mampir di Kubah Sahra. Ya. Itu adanya di Palestina. Itu tempat kesenangan Ibrahim bin Adham. Dia selalu mampir untuk dia doa di situ, ya, di Masjid Aqsa. Kubahnya tempatnya Kubah Sahra. Jadi Ibrahim bin Adham itu selama dia berdoa itu malaikat sudah tahu pasti dijaga sama Allah. Ketika dia berdoa di bawah Kubah Sahra,
cuman 1 butir saja. Lalu apa yang terjadi? 4 bulan kemudian, ya, dia ini baru sadar, benar dia baru ingat kalau pernah waktu dia beli kurma di kota Mekah, sebulan dia berangkat menunaikan ibadah haji, dia pernah makan 1 butir kurma. Akhirnya apa? Dia menemui pedagang kurma yang dulu dia pernah beli pada saat dia pulang menunaikan ibadah haji. Karena waktunya sudah lama, 4 bulan berjalan. Datanglah dia menemui toko itu dan ingin menemui si bapak yang jual kurma. Ketika dia datang ke situ, yang jual kurma, Pak, udah ganti orangnya. Bertanyalah Ibrahim bin Adham kepada orang yang penjaga toko kurma, kemana si bapak yang waktu 4 bulan lalu saya beli kurma di sini? Apa kata anak muda itu? Wahai Tuhan, yang menjaga toko itu 4 bulan yang lalu adalah ayah saya. Sekarang ayah saya sudah meninggal dunia. Ibrahim bin Adham kaget, Pak, mau minta maaf ke siapa? 1 butir kurma yang udah dia makan. Akhirnya apa? Kata Ibrahim bin Adham, wahai fulan, sekarang kau tuliskan daripada anak-anaknya almarhum siapa saja. Saya minta kehalalan kurma yang saya makan. Wahai Tuhan, kalau saya sih ikhlas, cuman saya ini ada 12 bersaudara, masih ada 11 saudara saya. Saya nggak tahu kalau saudara saya yang lainnya ridho atau tidak. Kalau begitu saya minta alamatnya satu-satu, ditulis Pak satu-satu sama penjaga toko. Dia datangin satu-satu, minta ridhonya, cuman gara-gara makan sebutir kurma. Datang ke sebulan, ya singkat cerita, akhirnya selesai sudah. Dia sudah diridhokan dengan 1 butir kurmanya. Kembali lagi lah ia ke rumah Sahra, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata malaikat, inilah Ibrahim yang doanya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah makan sebutir kurma, bukan haknya. Lalu kata malaikat yang satu lagi, tidak lagi sekarang Ibrahim dan Adham doanya sudah dikabulkan kembali oleh Allah karena sudah mendapatkan kehalalan atas kurma yang ia makannya. Kalau dosa sama orang modelnya kayak begitu, maka hati-hati dalam ibadah kita. Kalau urusan kita dengan manusia, ini bulan Ramadan sebentar lagi nanti kita masuk Idul Fitri, dosa kita kepada Allah lebih mudah kita mohon ampun kepada Allah dibandingkan dosa kita kepada manusia. Dosa pagi hari Allah tunggu di waktu zuhur, istighfarkah dia, mohon ampunlah dia kepada Allah, beres urusan. Dosa kita di waktu zuhur ditunggu sampai waktu asar. Dosa kita di waktu asar ditunggu di waktu maghrib. Dosa di waktu maghrib ditunggu di waktu isya. Apakah yang mohon ampun kepada Allah? Allah bisa mengampuni, tapi bagaimana dosa dengan sesama? Maka kita mesti bertemu dulu. Kita mesti minta ridho dulu tuh. Makanya kita habis Idul Fitri biasanya, nggak tahu kalau sudah ada musola, betul-betul. Yakin? Makanya Pak, saya sering sampaikan di tausiah di mana juga, kalau habis Idul Fitri jangan langsung pulang, tunggu sejenak. Itu momen yang susah kita cari, momen kita berjabat tangan dengan saudara kita. Bapak sekarang kalau langsung pulang, Bapak datangin sejumlah masjid Al-Barokah, nggak cukup 1 hari, saya yakin. Dan belum tentu Bapak ketemu orang yang ada di rumah atau tidak. Ini kadang kita terburu-buru kita, selesai sholat, lalu khutbah Idul Fitri langsung pulang, kita momennya sayang sekali, masya Allah itu. Tapi kalau ketemu di masjid, Pak, penuh satu masjid, kita keliling-keliling lama, misalkan sampai ujung sekalipun, setengah jam selesai kita, udah ketemu kita semua, berjabat tangan, kata mohon ridhonya. Ustaz saya minta maaf, tapi dia memaafkan, itu urusan lain yang jelas sudah keluar dari mulut kita, mohon ridhonya, terserah urusannya. Itulah pentingnya kita. Kalau sudah seperti itu dosa kita kepada Allah diampuni,
kok sampai kita lebih tinggi lagi kita Nabi. Ya Allah, rasa-rasa sifat Nabi Masya Allah, uswatul hasanah yang luar biasa. Kayak kita mah baru senaik kuku juga enggak, belum sampai pada ibadah kita kepada Nabi. Akhlak Nabi luar biasa. Nabi pernah apa? Berdampingan dengan orang non-muslim. Orang non-muslim ini pahaman Nabi sifatnya julid aja, pokoknya nggak senang aja sama Nabi. Kerjaan dia apa? Setiap hari buang sampah depan rumah Nabi marah kan? Nabi keluar lihat ada sampah, Nabi pindahin ke tempat yang semestinya. Besok pagi lihat ada sampah di sebelah, biasa buang lagi. Besok lihat lagi, buang lagi. Coba macam kita Pak, kita harus bersih-bersih halaman juga. Kita kami sebelah kita buang sampah depan kita. Kita buang hari besok mungkin belum. Mana tadi yang buang? Awasnya. Mana kita? Suatu waktu Pak, ini orang yang buang sampah depan rumah Nabi nggak buang sampah. Nabi tungguin, nggak ada sampah. Tumben nanti hari. Kemana si bulan nih? Nabi tanya, kemana si bulan? Biasanya buang sampah depan rumah aku. Wahai Rasul, hari ini si bulan sakit. Sampaikan kepada bulan, saya nanti akan berkunjung ke rumahnya. Mendengar Nabi mau berkunjung ke rumahnya, Pak, itu orang yang tadi biasa buang sampah depan rumah Nabi gemeter. Kenapa Pak? Takut diomelin, takut dimarahin. Apa yang terjadi? Nabi beda sama kita Pak. Kalau dia mau besuk orang sakit, ada renggang kangkung Pak, nggak begini jalan, ada miring jalannya, miring ke kiri, bisa miring ke kanan. Artinya apa? Kalau orang mau besuk orang sakit, pada miring, bawa jeruk 2 kilo, bawa jeruk 2 kilo, miring Pak. Ada buah tangan. Datang Nabi, yang mendengar Nabi mau datang gemeteran, takut Nabi marah. Pas Nabi datang, bawalah bingkisan. Nabi menjenguk. Belum ada sambung itu yang datang kecuali Rasulullah. Ketika datang Rasul melihat kondisinya, dibawalah barang buah tangan. Nabi doakan, doa Nabi mustajab, sembuh nih orang. Akhirnya apa? Orang yang tadi benci sama Nabi pada saat itu, ya Rasulullah, saksikan hari ini saya mengakui Allah Tuhan. Engkau adalah Rasul aku, bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita yang model itu aja kagak bisa Pak. Masya Allah. Penting ternyata alam Rasul, Masya Allah. Jadi Rasul uswatun hasanah. Ya Allah, Quran berjalan. Ya, jadi dalam dirinya itu betul-betul sifatnya berdasarkan Al-Quran. Kalau kita kadang-kadang Al-Quran dibaca ya pelan-pelan begitu, ribut dulu dalam rumah tangga. Saya punya guru Pak, ya disampaikan, kalaupun kita punya rumah kecil, ukurannya pas-pasan, tapi kalau di situ ditanamkan nilai-nilai kebaikan, maka rumah yang kecil jadi luas. Walaupun ruang tamu 3x3, ruang tengah 3x3, ketemu bolak-balik duplek aja, kalau bahasa orang Jepang duplek kayak gitu, muter-muter, rasa luas. Kenapa? Karena penuh dengan senyuman. Suami natap istri senyum, ketemu anak senyum. Coba sekarang Pak, kalau rumah gede tapi suasananya suasana enggak bagus, ditanamkan nilai-nilai keislaman Pak, rumah yang gede jadi sempit, ketemu bini mukanya asem. Belah rumah gede banget, sempit gitu. Di kamar ketemu istri, kita melihat mukanya. Padahal rumahnya gede. Nah, maka dari itu penting yang Nabi baiti jannah di rumah surga. Maka bangun rumah kita, dari kita sebagai kepala keluarga, berikan contoh yang terbaik. Kita akan bisa memberikan pelajaran kepada istri anak kita. Kalau kita sebagai kepala keluarga tidak memberikan contoh yang baik, kita nyuruh anak kita sholat, kita enggak sholat, jangan harap anak kita sholat. Apa katanya? Bapaknya enggak sholat, dibalikin kita. Maka dari itu kita penting. Maka ya Bapak kita laki-laki sebagai apa? Sebagai contoh di dalam rumah, imam. Ya, anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa itu? Kita. Ya, bapak-bapak yang menjadi kepala keluarga, menjadi contoh. Insya Allah kalau sudah terterap dalam rumah nilai keislaman, baru dalam masyarakat kita terus meluas. Makanya Ramadan mengajar
Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan lahir yang batinnya untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan Allah panjangkan umur kita untuk kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang lainnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup sama-sama dengan berdoa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ikut takziah bareng. Jamaah takziah bareng. Ya. Haji, ayo bang. Udah. Sholat dulu bukan? Iya, seruk dulu, seruk. Suruk dulu. Seruk. Oh iya. Kumaha eta teh.